Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana 2 minggu kita nggak ngobrol-ngobrol lagi tentang Jepang, tentang informasi yang ada di Jepang. Terus seperti yang kalian tahu di episode 19 kali ini gua itu kedatangan teman-teman. Jadi dia itu orang Indonesia juga yang tinggal di Jepang. Jadi dia itu dulunya adalah representatif dari sebuah perusahaan lah yang mendatangkan anak-anak Jisuse dari Indonesia ke Jepang. Jadi Jisuse itu apa? Nanti kita bahas bareng-bareng dengan ada di sini teman gue namanya Wira. Halo Wira. Halo. Ya, mungkin untuk pertama bisa perkenalkan diri dulu. Wira ini siapa sih di Indonesianya itu, asalnya dari mana, misalkan kuliah di mana, terus kenapa datang ke Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Wira. Gue belajar bahasa Jepang di Universitas Dhamma Persada. Gue lulus di tahun 2013. Setelah itu gue langsung ke Jepang pertama kali di tahun 2013 untuk semacam kayak pendidikan singkat gitu. Oke. Jadi gue dididik sebagai manajemen leader waktu itu sekitar 1 bulan. Setelah itu gue langsung kerja di Indonesia sebagai penerjemah, interpreter sampai tahun 2018. Di tahun 2018 gue baru ke Jepang melalui perusahaan yang tadi Aiman sebutin yang mengirim pemagang-pemagang ke Jepang sebagai representative staff. Ya kurang lebih kayak gitu. Oh ya, pokoknya teman-teman nih, bagi kalian yang nggak tahu, mungkin nggak pernah dengar, atau bahkan kalian beberapa dari kalian misalkan udah pernah dengar, jadi Jisuse itu kurang lebih kayak anak magang lah, ya bukan sih? Ya, jadi Jishu itu kan dalam bahasa Jepangnya berarti magang. Atau pekerjaan praktikal ya. Jadi kita ya istilahnya kayak kerja magang biasa lah di Indonesia, cuma ini lokasi di Jepang gitu aja. Kalau Jisuse itu artinya pemagang. Ngomongin Jisuse nih, kira-kira bisa ceritain nggak sih atau bisa jelasin lebih lanjut Jisuse itu apa? Terus misalkan kalau di Indonesianya itu ada lembaganya kan, jadi LPK, lembaga yang memang apa sih namanya, mendatangkan atau menyalurkan anak-anak magang dari Indonesia itu datang ke Jepang. Bisa ceritain atau jelasin nggak? Oke, jadi sebelumnya gue jelasin dulu kenapa lahir pemagangan itu ya. Jadi simpel lagi nih, jadi ada perusahaan di Jepang yang membutuhkan SDM. Dan untuk menjawab kebutuhan itu lahirlah LPK, atau itu singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. Jadi di sini mereka menyiapkan SDM, mereka menyediakan pendidikan juga dari mulai bahasa Jepang, manner bekerja di Jepang seperti apa, dan kurang lebih gambaran Jepang itu negara yang seperti apa sih, kayak gitu. Jadi setelah dari sini, mereka dianggap sudah siap secara kemampuan bahasa, secara kemampuan skill yang lainnya, baru mereka dikirimkan ke Jepang. Dan setelah di Jepang, mereka ada satu fase lagi, mereka akan ditampung 1 bulan. Itu di kayak semacam culture center, language dan culture center. Jadi dia diajarin lebih dalam lagi mengenai bahasa Jepangnya, dan diberikan gambaran lebih jelas bagaimana sih kerja di Jepang itu gitu. Dan apa aja yang harus dipatuhi, apa aja yang harus dihindari, mereka akan lebih dijelaskan lagi di sini. Setelah 1 bulan baru masuk ke fase terakhir, yaitu mulai bekerja di perusahaan masing-masing. Mungkin
teman-teman nih, buat teman-teman yang ada di Indonesia, itu ada yang pengen tanya nih, misalkan Jisuse sendiri atau anak magang yang di Jepang itu prosesnya tuh kayak gimana sih? Rata-rata mereka tuh lulusan SMA atau lulusan S1, terus gimana prosesnya? Mungkin mendaftarnya gimana? Atau kan udah pasti kalau ke Jepang mesti belajar bahasa Jepang kan, karena orang Jepang itu cuma ngerti bahasa Jepang. Gitu. Nah, bisa jelasin nggak gimana sih proses buat Jisuse ini buat orang Indonesia sendiri? Oke, kalau alurnya itu ya, jadi ada request dari perusahaan di Jepang yang membutuhkan Jisuse. Mereka ngasih semacam kayak syarat-syaratnya, jadi umurnya berapa, terus pendidikan terakhir apa, kemampuan yang harus dimilikinya apa, dan lulusan apa. Itu nanti data ini akan dikirimkan ke LPK. Jadi LPK itu baru membuat kayak semacam iklan. Ini jadi ada lowongan kerja dengan syarat seperti ini. Nanti yang berminat silahkan kirim CV. Jadi dari CV itu kita screening, kita adakan semacam interview internal dulu dari LPK kita. Jadi kita lihat bagaimana sikap dia, kita lihat kecocokan antara CV dan sikap dia di saat interview. Jadi misalnya kita rasa oke nih, kayaknya bisa kita loloskan ke tahap berikutnya. Dan di tahap berikutnya ada interview oleh user. Yang dimaksud dengan user sini adalah perusahaan yang membutuhkan SDM, dan sebenarnya ada satu lagi lembaga yang menjembatani antara si LPK dan perusahaan ini. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebutnya kumiai atau kanri dantai, atau ada sebutan lainnya juga bahasa Indonesia perusahaan penerima, accepting organization. Jadi biasanya dari dua pihak ini, dari kumiai dan dari perusahaan, datang ke LPK kita untuk interview langsung untuk ke tahap kedua ini ya. Begitu lolos, baru mulai ke fase berikutnya, pendidikan di LPK, pendidikan bahasa Jepang dan manner tadi ya. Setelah dari sana, selagi kita melakukan pendidikan ke mereka, kita juga urus dokumen-dokumen keberangkatannya untuk ke Jepangnya. Visa. Kalau untuk paspor itu syarat pertama ya, misalnya kamu pengen daftar nih ke program kita. Ya harus punya paspor dan dokumen-dokumen penunjang lainnya lah ya, kayak KTP, KK itu harus lengkap, ijazah segala macam. Nah, jadi setelah pendidikan selesai, dokumen keberangkatan pun selesai, baru mereka siap berangkat. Siap berangkat, baru nanti masuk ke yang tadi saya bilang, ke kumiai dulu. Di kumiai dia akan dilatih bahasa Jepang dan manner dalam perusahaan Jepang seperti apa dalam waktu 1 bulan. Setelah itu baru masuk ke fase terakhir, yaitu bekerja. Kurang lebih kayak gitu alurnya. Oh, berarti masalah belajar bahasa Jepang dan manner dan segala macam itu belajarnya di Indo kan ya? Belajarnya di Indonesia dan di Jepang 1 bulan. Perusahaan yang bakal memperkerjakan dia sendiri itu, dia bakal interview nggak sih ke calon pekerjanya itu? Iya, jadi ada beberapa kebijakan ya. Ada perusahaan yang melepaskan kepercayaannya langsung ke perusahaan tadi, penyebatannya itu kumiai. Ada juga yang dia pengen ikut langsung juga, pengen lihat anak-anaknya seperti apa sih, jadi bareng kumiainya. Jadi ada kumiai, ada perusahaan si penerimanya, dan kita sebagai LPK itu interview anak-anak itu. Dalam bahasa Jepang? Dalam bahasa Jepang. Kalau 3 bulan belajar bahasa Jepang tuh kira-kira tanyainnya apa tuh ya? Sebenarnya sih kalau untuk interview itu memang dalam bahasa Jepang, tapi nanti ada interpreternya yang mendampingi. Tapi at least kayak introduction mereka siapa itu, apa sih namanya ya bahasa Jepangnya? Jiko Shokai. Jiko Shokai. Jiko Shokai itu apa ya? Perkenalan diri. Ya, perkenalan diri. Iya. Itu dalam bahasa Jepang. Iya, bahasa Jepang. Jangan-jangan yang video yang di YouTube yang kayak orang pakai apa sih namanya, dasi dan segala macam, terus ngomong dari layar itu
pakai bahasa Jepang, jajan kebanyakan dari LPK gitu-gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Oke, terus kan itu prosesnya yang berjalan di Indo gitu. Misalkan dia udah datang nih di Jepang, kira-kira siapa yang menjemput atau dia nantinya kan bagi orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau orang luar negeri lah yang tinggal di Jepang tuh udah tahu banget gitu loh. Iya. Jepang itu ribet dalam hal administrasi. Misalkan lu aja misalkan tinggal di satu daerah, lu harus misalkan apa sih namanya, mendaftarkan ke kuyakusho atau apa sih ya, kelurahan lah. Kalau di Indonesia tuh kelurahannya at least dalam jangka waktu 2 minggu. Terus kan mereka ini kan nggak tahu apa-apa gitu loh tentang Jepang. Nah itu tuh apa sih namanya, proses ketika dia datang ke Jepang sampai dia akhirnya bekerja tuh kayak gimana sih? Ya, jadi dari 3 posisi tadi yang gue bilang, pertama LPK, Kumiai, dan perusahaan yang membutuhkan Jishusei. Jadi pertama LPK tugasnya adalah untuk mendidik mulai dari bahasa Jepang dan manner bekerja. Setelah itu Kumiai. Kumiai di sini adalah untuk menjembatani LPK dan si perusahaan. Jadi dalam hal apa aja, contohnya kayak pengurusan dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan oleh LPK itu akan diserahkan ke Kumiai. Kumiai yang akan mengurus di Jepang di imigrasi sampai terbit eligibility. Setelah itu keluar, baru nanti diserahkan ke LPK lagi untuk pengurusan visa. Nanti setelah anaknya sudah sampai di Jepang, dari mulai penjemputan, dari mulai Tetsuki itu apa ya? Tetsuki prosedur. Ya, prosedur untuk prosedur administratif. Iya, untuk kependudukan, untuk pembuatan ATM, segala macam itu akan diurus oleh Kumiai. Jadi pokoknya setelah sampai Jepang, anak itu akan diserahkan ke Kumiai yang bertanggung jawab ya. Jadi setelah sampai Jepang dan bekerja itu masih dalam lindungan Kumiai. Itu kerjaan lu kan tadi? Kerjaan gue sebenarnya dari mulai LPK, dari mulai penyaringan CV, dari mulai interview, sampai pendidikan Jepang gue juga ikut bahasa Jepang di situ. Walaupun bukan divisi gue sebenarnya, cuma gue volunteer aja buat ngelatih mereka. Setelah dari sana, untuk alasan tertentu gue pindah ke Kumiai. Di sini baru ya kerjaan gue kayak gitu. Jadi support anak-anak di sini dari mulai masuk ke Jepang, dari mulai dia kerja, ada masalah apa enggak. Misalnya ada masalah, bagaimana jalan keluarnya, itu kerjaan gue. Sampai nanti saat program pembagiannya selesai, itu pengurusan dokumen kepulangannya seperti apa, pengurusan gaji dan uang pensiun, itu akan gue juga yang bantuin. Berarti secara kasarnya itu si perusahaan itu sebenarnya nggak berhubungan kontrak langsung dengan si pemagang itu kan ya. Jadi kontraknya itu ada dijembatani oleh Kumiai. Jadi kalau misalkan ada masalah, ya ujung-ujungnya nyari si Kumiai, perusahaan Kumiai itu kan. Ya, benar. Oke. Menarik. Sebenarnya gue agak bertanya-tanya, mungkin yang dengerin ini juga bertanya gitu loh. Kan sebenarnya buat proses magang sendiri itu kan ribetnya setengah mati gitu loh. Kalau denger dari tadi kan, kayak harus interview, bahkan untuk mendatangkan satu atau beberapa pemagang itu butuh 3 perusahaan gitu loh. 2 perusahaan, 1 perusahaan di Indo, 1 perusahaan di Jepang. Nah sebenarnya kenapa sih perusahaan Jepang itu banyak yang melakukan hal kayak gitu. Kan kalau dipikir secara logis, kenapa nggak nyari orang Jepang sendiri gitu loh. Daripada harus ngurus ribet, datengin orang yang orang Jepang juga bukan, ngomong bahasa Jepang juga udah pasti ya begitu gitu loh. Nah, benefit dari mereka tuh sebenarnya apa sih? Oke, jadi ini bersambungan sama
kenapa lahirnya pemagangan itu. Jadi tujuan pemagangan itu sebenarnya kalau untuk JCUC-nya sendiri itu adalah untuk menyerap segala macam teknologi dan keahlian-keahlian kerja yang sudah mereka serap di sini untuk dibawa pulang ke negara masing-masing untuk diterapkan di sana gitu. Entah mereka bekerja di perusahaan Jepang ini sana atau mereka bikin bisnis sendiri atau bagaimana. Dan kalau untuk meritnya sendiri untuk perusahaan Jepang, untuk Jepang sendiri, mereka kekurangan SDM. Dan SDM yang kita berangkatkan dari program pemagangan ini terus terang aja ya murah. Jadi pertama itu meritnya. Dan yang kedua, kenapa mereka ngambil dari luar? Karena rata-rata bidang pekerjaan yang disediakan untuk pemagangan ini pekerjaan-pekerjaan yang yang orang Jepang sendiri pun males. Lebih kurang lebih kayak pekerjaan kasar atau buruh gitu kan ya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada hubungannya ketika memang itu kan rata-rata di pabrik kan. Pabrik itu udah pasti bukan di Tokyo gitu loh. Kayak ada di daerah Inaka tuh apa sih? Aduh, kampung pedesaan di situ kan. Dan bukan hal yang asing lagi kalau orang Jepang negara Jepang itu di daerah pedesaan atau di daerah kampung itu ya sama kayak orang Indonesia pada datang ke Tokyo. Anak mudanya. Terus ditambah biasanya ya yang udah yang masih tinggal di situ kan udah tua-tua gitu. Dan mereka mana mau gitu kan. Bekerja sebagai itu sebenarnya buruh. Makanya dan itu nggak cuma Indonesia doang kan ya? Ya, kalau untuk target pemagang ini sebenarnya ada di negara-negara Asia Tenggara ya. Cuma kalau untuk yang paling banyaknya itu sekarang Vietnam. Vietnam dan Indonesia. Menarik sih karena itu di satu sisi membantu buat orang Jepang juga. Di satu sisi emang itu kalau menurut gue adalah salah satu kesempatan yang menarik sih sebenarnya. Karena rata-rata emang orang magang yang datang ke Jepang sendiri pertama masih lulus SMA kan? Masih lulus SMA, terus mungkin kalau tadi udah di-mention sedikit misalkan bagi orang Jepang itu adalah kayak dia membayar lebih murah daripada membayar orang Jepang. Padahal kalau kita dimatematikkan menjadi rupiah gitu loh. Menjadi upah minimum yang dibandingin di Indonesia itu kan jauh banget gitu. Kayak at least 10 juta lebih kan kalau dirupiahkan. Tetap aja kalau misalnya serendah-rendahnya juga tetap aja lebih tinggi daripada gaji mereka di negara asal ya. Ngomongin JCUC gitu nih, mereka tuh sebenarnya kayak gimana sih kontraknya? Apakah mereka itu bakal jadi magang terus di sana, terus misalkan bisa jadi pegawai tetap misalkan atau seisain di Jepang, atau mereka tuh memang punya term kayak misalkan berapa tahun atau berapa bulan dan mereka harus balik atau kayak gimana? Kontraknya sendiri kayak gimana sih sebenarnya pada umumnya JCUC itu sendiri? Kalau program JCU itu program pemagangan pada dasarnya ya, yang umumnya masa kerjanya ada yang pilihan 1 tahun, ada yang 3 tahun. Ini yang umumnya. Tapi ada juga kasus di mana cuma 2 tahun, ada yang 5 tahun, kayak gitu. Cuma kalau rata-rata yang 5 tahun ya, itu awalnya mereka yang program 3 tahun cuma ada request permintaan dari perusahaan masing-masing gitu. Extend gitu ya? Iya, ada kasusnya kayak gitu. Pekerjaannya sendiri rata-rata orang Indonesia apa sih kalau di Jepang sendiri? Kalau pekerjaannya itu ada beberapa macam bidang. Jadi yang paling besar itu adalah manufacturing. Jadi entah itu pengepresan, entah itu assembling, spare part otomotif, atau ada juga pengolahan makanan, ada pertanian juga. Jadi petani ya? Iya.
ada cleaning service juga, masih banyak lagi. Oh, ya intinya kayak ya kerja kasar sih ya, kerja Iya, buruh kan. iya. Karena ya mungkin yang kalian para pendengar Night in Tokyo ini pasti bertanya-tanya gitu. Memang di Jepang itu kayak ada pride-nya kali ya? Iya nggak sih ya? Ya, Ada pride-nya gitu. Terus kayak memang pekerjaan yang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kasar atau kotor itu nggak populer gitu ya di iya, Jepang. benar. Nggak populer di Jepang. Terus padahal secara apa ya? Secara income sebenarnya 11-12 kan ya sebenarnya kalau Iya. dibandinginnya juga sama apa sih namanya? Pekerja kantoran gitu loh. Iya. Karena di Jepang itu kalau kita bilang di Indonesia itu kuli kan. Iya. Kuli di Jepang sendiri ya gajinya sama dengan orang kantoran kan sebenarnya. Cuman memang nggak populer aja kan. Iya. Dari situlah munculnya kebutuhan buat datengin buruh Iya. dari Vietnam, dari Indonesia. Emang rata-rata ini ya apa sih namanya Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya nggak heran sih. Iya. Kenapa Memang, di Jepang nih banyak banget orang Vietnam. Orang Vietnam. Orang Indonesia sendiri sebenarnya banyak ya. banyak. Tapi nggak berkumpul di Tokyo gitu kan ya. Iya. Karena GCC Menyebar. kebanyakan di tempat daerah. Justru Tokyo yang paling sedikit. Oh. Mungkin yang YouTube yang sering gua tonton itu banyak kan anak Jisuse gitu. Anak Jisuse yang pas lagi main ke Tokyo mungkin. Main Tokyo kebetulan di Jepang. Iya. Wah, ngomongin sekatsu itu Kehidupan. kehidupan. Ngomongin kehidupan anak-anak Jisuse sebenarnya. Perlu kalian tahu teman-teman. Jadi apa ya? Ya seperti yang gua udah ceritain gitu loh. Gaji mereka tuh kalau di Indonesiain nggak kecil gitu, nggak kecil. Terus ditambah lagi tinggalnya di tempat bukan metropolis, bukan kota, dan pasti mereka nggak banyak apa sih namanya, nggak banyak menghabiskan uang buat belanja dan segala macam. Ditambah biasanya mereka kan tidur di mes kan, Iya. mes sih. Ibaratnya share house yang memang dikhususkan buat mereka, jadi nggak ada bayar rent dan segala macam. Itu Ada loh. ada. Tetap bayar. Oh, Cuma tetap bayar. ada Udah subsidinya. dipotong. Oh, ada Ada subsidi. subsidi lebih murah. Nah, itu dia kenapa memang cukup menggiurkan gitu kan ya. Iya. Karena bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan kan. Iya. Walaupun cuma setahun atau 2 tahun. Iya. Nah, ngomongin masalah kehidupan mereka sendiri, kan gua sendiri nih sebagai orang yang datang sebagai orang yang tadinya pelajar beradaptasi terutama di kehidupan, dan kan Jepang sendiri banyak peraturan dan segala macam. Iya. Itu tuh susah banget gitu loh. Iya. Bisa ceritain nggak sih mereka tuh kira-kira sekatsu apa Kehidupan. kehidupannya gimana sih Kehidupan ya. selain apa ya namanya, selain kerja gitu loh kan. Mereka pasti punya kehidupan, misalkan kendalanya apa gitu loh. Dari fase-fase adaptasinya mungkin Iya, fase-fase adaptasinya, karena Jepang ini bukan negara yang gampang buat diadaptasikan. Iya. Apalagi kita berasal dari negara yang liar kayak Indonesia. Gimana tuh? Ya kalau untuk awal-awal ya, kebanyakan sih anak-anak itu ngeluhnya masalah ini, sortir sampah, Ya, pembuangan sampah itu sortir mereka yang, sampah. Sensei ini gimana caranya, ini sampah yang terbakar, bukannya ini bisa terbakar juga? Iya sih, tapi Iya, plastik emang Plastik. terbakar kan. plastik iya sih, botol PET memang terbakar, tapi lagi-lagi ya di situ harus dijelasin lagi dengan bahasa yang semudah-mudah yang mereka ngerti gitu. Oh iya, terlebih pasti mereka sangat minim kan pengetahuan tentang kanji dan segala macam. Iya. Jadi di situ gue juga harus pinter-pinter gimana cara nyampein
peraturan, terus kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jepang dengan bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Jadi gue harus jadi teman mereka, harus ada di sudut pandang yang sama-sama mereka, baru dimulai sebuah semacam kizuna itu apa ya? Bond, ikatan. Iya, semacam ikatan gitu, baru mereka bisa paham, bisa nurut gitu. Oh iya ya, itu yang sebenarnya susah ya. Itu. Bukan karena pasti mereka bertanya-tanya kenapa harus begini kan? Iya benar. Padahal ya udah pasti di Indonesia ya sampah semuanya tumpukin aja jadi satu. Iya, gitu. Tumpukin, bakar sendiri bisa. Iya, dibakar sendiri malah. Sendiri bisa. Kalau di Jepang semuanya ada aturannya tuh. Terus ada lagi nggak sih kendala mereka? Ya. Terus biasanya sih kalau makan nggak ada masalah ya. Memang banyak yang Muslim ya. Banyak yang Muslim, dan tahu sendiri di Jepang kan nyari yang benar-benar halal tuh susah ya. Oke lah itu ayam atau sapi, cuma pemotongannya kayak gimana kan kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Tapi kalau untuk hal ini banyak banget dari mereka yang ya udahlah ya sensei. Ya udahlah ya. Yang penting bukan babi. Yang penting bukan babi. Itu cuma ada juga orang yang sama sekali nggak makan, akhirnya masak sendiri gitu. Jadi beli ikan, beli sayur, masak sendiri di rumah, bikin semacam bekal buat ke kantor kayak gitu. Mereka sendiri kalau ibadah dan segala macam. Ibadah ya. Mungkin gue sih nggak memukul rata semua orang Indonesia yang Muslim datang ke Indonesia tuh taat gitu. Tapi pasti adalah sebagian dari mereka tuh yang gue harus misalkan kan pasti ada 2 sholat yang masuk di dalam satu jam kerjanya. Iya. Itu gimana sih? Jadi ini balik lagi ke kebijakan perusahaan ya. Pada umumnya itu nggak diperbolehkan. Kecuali memang kalau jam istirahat dan ada tempatnya. Jadi kadang-kadang ada kendala. Mereka memang di jam istirahat, cuma karena nggak ada tempat, mereka di sembarang tempat. Dia kerja di pabrik pengepresan, nggak ada tempat untuk sholat. Untuk wudhu juga nggak ada. Jadi dia wudhu di toilet Jepang kan kering ya. Jadi ini dibuat wudhu, dibuat nyuci kaki segala macam ya, lantainya basah. Dan dia sholat di ya udah yang ada space aja di dalam pabrik itu kan bahaya. Jadi sebenarnya itu sih alasan perusahaan nggak memperbolehkan, itu bukan masalah kenapa-napa gitu. Cuma untuk masalah keamanan aja sih. Nah itu menjebatani gimana ya? Biasanya anak-anak pada tanya kan, sensei ini gimana ya? Kita pengen sholat gini-gini. Nah jujur ya, gue untuk masalah agama gue nggak begitu tahu. Cuma setahu gue itu kan bisa ada istilahnya kodok ya kalau nggak salah ya. Oh disatuin. Iya disatuin. Jadi kalau bisa ya disatuin ya di rumah. Kan kondisi kita juga lagi kayak gini, kita kerja di Jepang. Dan kalau memang kamu udah punya tujuan, kamu udah punya target, kamu kerja di Jepang, harusnya kamu tahu dong kondisinya bakalan kayak gini. Oh iya sih sensei ya. Ya kalau kayak gitu pinter-pinter kita bolak-balikin situasi, bolak-balikin kata-kata aja sih. Biar mereka paham. Tapi biasanya ada nggak sih yang memang oke, karena udah kenal misalkan, memang problemnya di Jepang itu bukan kita nggak menghormati agama mereka, tapi orang Jepang tuh emang nggak tahu gitu loh. Iya. Agama yang lain gitu loh. Iya. Bahwa agama ini misalkan kebutuhannya ini, agama ini. Nah, ada nggak sih yang akhirnya karena udah banyak nih dengan kasus kayak gitu, oke, ketika mereka datang di generasi berapa gitu loh, udah semuanya itu udah ada tempatnya, udah disediain, udah ada jalannya, ada nggak sih? Oh itu banyak. Oh udah banyak ya. Jadi rata-rata jisuse atau pemagang yang udah deket sama orang kantornya itu banyak yang nego untuk minta disediakan tempat sholat, tempat wudhu. Jadi akhirnya kohai atau junior yang mereka
kirimkan setelah mereka itu udah ada, merasakan dari iya, udah ada tempat sholat, udah ada tempat wudhu kayak gitu. Banyak juga sih kasus kayak gitu. Menarik sih ya. Karena itu langka banget sih sebenarnya tempat itu di Jepang, karena kalau di Tokyo memang pengetahuan tentang dunia luarnya mungkin akan jauh lebih luas gitu. Kalau di tempat yang masih Jepang banget gitu kan kayaknya agak susah. Oke. Gue pengen tahu juga nih sebenarnya, kan mereka itu rata-rata kontraknya antara setahun, 2 tahun, mungkin maksimal 3 atau 5 tahun gitu. Nah, mereka itu kan kalau di Jepang tuh ada namanya seishain kan, maksudnya pegawai tetap gitu. Dan pegawai, untuk menjadi pegawai tetap sendiri itu tuh bukan hal yang mudah gitu loh di Jepang. Dan mereka itu kan karena bukan seishain, kalau misalkan kontraknya habis, otomatis mereka mau nggak mau harus balik kan? Harus pulang. Harus balik. Nah, biasanya mereka setelah kontraknya habis, ada yang apa? Misalkan, apakah mereka bakal pulang atau memang ada yang menemukan jalan lain supaya mereka bisa tetap tinggal di Jepang? Oke, jadi kalau untuk jalur setelah mereka selesai program pemagangan ini ada beberapa. Yang pertama, mereka bisa extend 2 tahun. Itu berdasarkan perjanjian antara si pemagang dan perusahaan. Apabila memang dibutuhkan ya mereka bisa gitu. Jadi visa akan disponsori oleh si perusahaan yang bersangkutan. Dan misalnya udah perpanjang 2 tahun ini, pihak Kumiai dan LPK udah lepas tangan biasanya. Karena udah bukan menjadi penjembatan mereka kan? Benar, kontrak awalnya kan memang 3 tahun. Setelah itu kontraknya ada di anak ini dan perusahaan. Jadi cuma itu gitu, nggak ada pihak lain. Dan ada juga anak-anak yang pengen lanjut Nihongo Gakko untuk mendalami lagi bahasa Jepangnya gitu. Cuma kalau ini emang agak susah. Kenapa agak susah? Karena kalau untuk program pemagangan ya, setahu gue belum terlalu detail masalah ini, cuma gue pernah dengar kalau misalnya selesai program pemagangan itu harus ada minimal waktu, kalau nggak salah 6 bulan atau berapa itu, dan itu mereka harus pulang ke Indonesia ya, harus pulang ke Indonesia selama beberapa lama gitu, gue lupa. Dan mereka harus udah ada bukti bahwa ilmu-ilmu atau pengetahuan teknologi yang mereka dapatkan di Jepang sudah diterapkan di Indonesia gitu. Entah mereka kerja di perusahaan Jepang di bidang yang sama atau mereka punya bisnis sendiri. Jadi harus ada bukti tertulisnya untuk disubmit bersamaan dengan dokumen keberangkatan dan formulir sekolah. Biasa kayak gitu. Oh, jangan-jangan itu sebenarnya bukan semacam bisnis doang, itu emang kayaknya ada kerjasama antara Menteri Ketenaga Kerjaan Jepang dan Indonesia ya berarti. Iya, kalau kayak pasti. Gitu. Oh, gitu. Sebenarnya aktivitas pemagangan ini juga dinaungi atau dilindungi semua, dari mulai aktivitas di LPK-nya sampai kerja di perusahaannya itu oleh lembaga pemerintah Jepang bernama singkatannya itu OTIT. Jadi organisasi yang menaungi aktivitas kepemagangan. Oh. Jadi ada auditnya juga di LPK, pendidikannya seperti apa. Terus selama pendidikan itu kehidupan mereka layak atau enggak. Nanti setelah di perusahaan Jepang pun, di Jepang juga ada audit lagi di sana. Jadi perusahaannya itu sudah mempekerjakan si pemegang ini sesuai dengan kontrak apa belum gitu. Jadi kerjaannya sama atau enggak sama yang di surat kontraknya. Terus tempat tinggal mereka layak atau enggak. Jadi ada beberapa poin yang harus si perusahaan itu menjalankan. Kalau enggak, konsekuensinya pemagangannya bakal dibatalin. Anaknya harus pulang dan si perusahaan itu dapat ban gitu ya. Iya, nggak boleh ngambil pemagang lagi kayak gitu. Oh, menarik juga ya. Bahkan ada bagian tertentu buat ngurusin si pemagang doang gitu. Iya. Ini bukan masalah
Ketenaga Ketenaga kerjaan secara kerjaan. menyeluruh kan cuma Iya, pemagangan doang. pemagang. Oh gitu. Jadi emang rata-rata mereka setelah apa sih namanya menjalani semua magangnya rata-rata emang pulang kan ke Indonesia. Pada dasarnya harus pulang. Emang pada dasarnya harus Iya. pulang. Ada yang nggak pulang gitu-gitu ada nggak sih? Ada kasusnya. Jadi program pemagangannya udah sampai tahap yang mau selesai nih. Jadi dia 3 tahun. Udah giri-giri. Giri-giri mepet mau selesai. Biasanya anak-anak itu nabung cutinya. Jadi dihabisin tuh di pas saat terakhir tuh. Jadi libur terus sampai pulang gitu. Jadi dia pakai waktu libur cuti ini untuk nyari kerjaan gitu. Ada istilahnya Tokutegino. Itu adalah salah satu visa kerja. Tapi visa kerja yang dimaksud sini adalah dia di atas pemagang, tapi masih di bawah visa pekerja. Oke. Iya, jadi apa ya? Tokute spesialis. Ya, gitu. visa spesialis gitu. Jadi visa pekerjaan untuk pekerjaan tertentu di bidang tertentu, nggak bisa ke bidang lain-lain. Jadi dia ngelamar pekerjaan dengan visa ini gitu. Dia pengen dapetin visa ini gitu. Jadi dia nyari perusahaan yang mana yang mau sponsorin visa dia gitu. Dan pada akhirnya ketemu. Dan karena waktu itu si perusahaan ini masih baru, pengalaman masih sedikit. Jadi itu kecolongan tuh sempet. Jadi tuh anak itu setelah selesai dia nggak pulang, tapi langsung kerja di perusahaan itu karena udah ada visa, udah disponsorin, ya tinggal kerja. Visanya udah tembus. Udah tembus. Padahal sebenarnya meskipun kalian itu udah keterima kerja di sana, tetap harus membawa diri pulang dulu kan? Iya, harus tetap pulang, harus lapor. Ini udah selesai loh pemagangannya, intinya gitu loh. Jadi LPK ini bertugas untuk memberangkatkan dan memulangkan gitu, memastikan anaknya sudah pulang dengan selamat gitu loh. Ke keluarganya kan kita juga harus membuktikan gitu loh. Tapi ya kita kecolongan waktu itu. Mungkin bukan kecolongan sih, lebih tepatnya ya kita sebagai orang Indonesia kan sama-sama tahu gitu loh, bahwa orang Indonesia kan suka berpikir masa kayak gitu doang bakal jadi masalah gitu. Yeah. Dipikir gak bakal menjadi sebuah masalah gitu loh. Ya udahlah, toh visa udah dapat, kerjaan udah dapat, terus ya ngapain harus pulang gitu kan. Mungkin berpikirnya kayak gitu kan, itu emang ya orang Indonesia rata-rata berpikirnya kayak gitu. Padahal emang harus pulang kan, meskipun harus pulang. Jadi karena masalah ini ya mau nggak mau ada pergantian peraturan baru. Jadi kita bikin peraturan baru. Jadi setelah pemagangan selesai, gaji terakhir dia bakalan di hold sampai dia pulang ke LPK, baru diserahin di sana gitu. Maksa pulang, harus pulang. Padahal sebenarnya ketika dia akhirnya pulang, itu nggak ada jangka waktu kan? Maksudnya? Misalkan udah pulang nih, ya udah, maksudnya apa sih, formalitas aja pulang gitu. Iya, sebenarnya formalitas aja sih sebenarnya. Karena memang sampai ke pemulangan itu adalah tanggung jawab si LPK. Iya, setelah itu ya udah lepas, nggak ada ikatan lagi sebenarnya gitu. Yang penting pulang. Karena udah misalkan udah ada visa kerja, ya bisa silahkan aja kalian. Iya, sebenarnya kayak gitu. Pergi sebenernya. balik cuma lagi. Formalitas gitu. doang. Ya, itu sih mungkin kayaknya memang bisa dipastikan, dikiranya nggak masalah kali ya. Ya, yang masa kayak gitu bakal masalah sih gitu. Atau ngapain juga sih pulang, udah kan udah selesai juga. Terus program pemagangan. Apa sih namanya buang-buang duit gitu, bolak-balik. Padahal itu adalah, ya kita tahu lah, Jepang itu memang sangat patuh pada peraturan gitu ya. Oh ya kayak gitu. Jadi nggak semuanya pulang kan ya, nggak semuanya pulang, terus memang bisa cari pekerjaan lain bisa. Ya kalau beruntung, kalau memang apa sih namanya, memang memumpuni orangnya bisa kerja ya, kemungkinan bisa kerja gitu di Jepang. Ini kasusnya yang beruntung ya, ada juga yang nggak beruntung. Jadi ada anak yang ditawarin kerjaan nih,
kamu daripada situ mendingan di perusahaan kita aja deh, gajinya lebih gede kayak gini-gini di Itu tawarin. belum selesai kontraknya. Itu belum selesai, di tengah-tengah kontrak loh. Di tengah-tengah kontrak. Tengah-tengah kontrak ada yang nawarin kayak gini, dan ini banyak loh sebenarnya. Oke. Dan si anak ini tergiur Karena gajinya lebih besar. gajinya lebih besar. Oke. Dan apa ya, kalau anak-anak itu kan biasanya dikasih surat kontrak pun nggak dibaca dulu ya. Oke, mana kolom tanda tangan ya, langsung tanda tangan tanpa dibaca biasanya. Iya nggak sih? Ya apalagi kanji kan ya. Iya, apalagi kanji. Yang penting di sini tulis nama apa segala macam. Iya, terus sama tanda tangan. oke, tanda tangan itu. Atau bahasa Indonesia pun kita kalau misalnya ada surat kontrak, baca sekilas doang langsung mana tanda tangannya gitu kan. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia terjebak masuk ke perusahaan Black Gigyo kalau istilah bahasa Jepang, atau perusahaan yang apa ya, sebenarnya Gelap. enggak selalu ilegal, enggak. Cuma banyak sekali pelanggaran masalah ketenaga kerjaan itu, dari mulai jam kerja, dari mulai pembayaran upahnya, segala macamnya pokoknya. Meskipun iming-imingnya bakal digaji lebih besar gitu. Iya. Terus Cuma nanti dapatnya berapa kita nggak tahu gitu. Jadi anak ini udah masuk sini. Oke. Dan untuk visa dan dokumen-dokumennya itu yang backingan ini juga bahaya gitu. Oke. Backingan. Ya, backingannya dalam tanda kutip mafia. Oke. Kalau udah masalah kayak gini, LPK nggak bisa ngapa-ngapain. Dan si anak ini mau keluar nggak bisa. Anak ini mau ngelapor ke siapa gitu. Toh kalau dia juga lapor, bakalan dia juga kena kan, karena dia kabur program pemagangan, tengah-tengah jalan kabur. Oh, dia udah melanggar dua Gitu. Jadi dua kontrak, bukan kontrak sih, 2 term dia udah melanggar ya. Itu. Jadi terjebak gitu. Kita mau bantu nggak bisa, anak kita mau keluar nggak bisa gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Itu biasanya separah-parahnya bakal kayak gimana sih mereka jadinya? Apakah mereka akan bertahan dan sabar aja di sana atau gimana ya? Akhirnya ya kalau ada beberapa kasus dia bisa kabur ke Indonesia. Tato pulang gitu. Tato pulang ada. Jadi nggak ada kabar selama beberapa bulan, tiba-tiba udah ada foto di Facebook dan Instagramnya udah udah di Indonesia gitu. Hah, dia udah di Indonesia. Akhirnya dia bisa kabur. Kebanyakan ya ujung-ujungnya kabur kayak gitu. Karena mereka sendiri ya secara hukum juga nggak kuat juga kali ya. Iya. Kalau perusahaan kayak gitu. Iya. Yang penting dia pengen dapat tenaga kerja yang gampangan gitu lah. Lebih tepatnya gampangan kan. Iya. Karena kalau di Jepang itu memang udah pasti harus taat peraturan. Kalau orang Jepang sendirian digituin, udah pasti mereka bisa fight balik kan. Karena kebetulan kita bukan orang Jepang dan nggak ngerti masalah kontrak, bacanya aja juga nggak bisa. Gue yakin banget tuh dia ditawarin kontrak pasti boro-boro dibaca gitu. Mana ngerti juga enggak gitu. boleh. Iya kan. Oh kayak gitu. Itu biasanya kerja apa sih kalau yang pekerjaannya itu sih nggak beda jauh sama pekerjaan di sisi yang lainnya ya, kayak di industri manufacturing, ada juga pengepakan makanan kayak gitu-gitu, pengalengan. Oh, secara pekerja. Oh, maksudnya bukan pekerjaan hitam ya. Lebih tepatnya si perusahaannya itu yang nggak memenuhi syarat ketenaga kerjaan, makanya dibilang Black Gigyo gitu. Oh, gue kirain masuk ke pekerjaan gelap gitu loh. Enggak. Ngapain gitu kan? Yang berhubungan dengan sesuatu yang kriminal gitu, enggak ya? Oh, enggak. Cuman memang secara kontraknya aja mereka jahat gitu. Iya. Oh gitu. Sebenarnya bisnisnya itu nggak ilegal, bisnisnya tuh ya bisnis normal sebenarnya. Cuma banyak sekali rule-rule yang mereka langgar gitu di dalam bisnis yang mereka kerjakan gitu aja sih sebenarnya.
Oh gitu. Menarik. Kan ngomong-ngomong itu tuh kayak satu dari jutaan apa sih namanya masalah gitu loh yang dialami oleh apa sih namanya anak-anak magang Indonesia di Jepang gitu loh. Kan lu sendiri sebagai orang yang menjembatani mereka, yang membantu mereka ketika ada kesusahan. Nah, kira-kira ada cerita menarik nggak sih tentang mereka? Misalkan mereka, apalagi ya orang Indonesia sendiri emang dari bawaannya ya apa sih namanya peraturan gitu loh. Bukan kayak orang Jepang peraturan harus ditaati, tapi ya Indonesia gitu kayak sedikit apa sih ya meremehkan peraturan gitu loh. Nah, ada sesuatu yang menarik nggak sih sebenarnya yang kadang kala di luar nalar gitu loh. Kan kita sendiri nggak tahu loh. Maksudnya yang datang itu siapa, backgroundnya apa, kan sebenarnya kita cuma melihat di atas kertas gitu loh. Kan pasti dari ratusan atau ribuan GCC gitu pasti ada orang yang aneh atau apa gitu loh. Ada cerita-cerita menarik nggak sih tentang anak-anak magang gitu di Jepang? GCC pemagang ya. Dengan segitu banyaknya kepala yang harus gue kontrol, segitu banyaknya sifat-sifat yang berbeda, ini apa ya, merupakan sebuah pelajaran berharga juga sih buat gue ya. Jadi di sini gue belajar kalau orang yang sifatnya kayak gini, gue harus pendekatannya seperti apa. Orang yang seperti ini, gue harus seperti apa menyikapinya. Di situ gue banyak belajar. Yang paling menarik, waktu itu gue pernah ada keluhan dari perusahaan. Keluhannya adalah waktu itu si anak ini sering melanggar. Dia nggak pakai alat pengaman dalam bekerja. YOLO lah ya. Iya, nggak pakai alat APD dia. Padahal pekerjaan itu pengepresan, banyak mesin-mesin yang berbahaya, panas. Dia nggak pernah pakai. Dibilangin nggak di ngeyel. Bahasa Jepang ngerti, sebenarnya pintar anak itu. Cuma emang ngeyel aja gitu. Sampai orang kumiainya, sampai orang perusahaannya udah nyerah gitu. Sampai ngomong ke gue tuh, sensei minta tolong ya. Ibarat tuh kayak, nih lo tanganin deh, nggak selesai nggak apa-apa, yang penting nih kita udah nyerah kayak gitu. Sampai kayak gitu. Emang anak ini ngeyel banget gitu. Di sini gue mikir di mana salahnya. Pertama gue perkenalan sama mereka bareng sama orang Kumiai itu kan ya. Gue waktu itu datang ke perusahaannya langsung, ngeliat ke tempat kerja anak itu. Kostum gue lengkap full sebagai perwakilan LPK, pakai suits, rapi. Iya pokoknya. Iya. Dan anak itu ngeliat gue kan, baru pertama kali ngeliat gue. Dia ngomong sama temennya, siapa tuh? Sensei baru ya? Iya, bukan orang Jepang ya? Orang Jepang bego. Enggak, orang Vietnam itu. Nah, Oke. di depan gue, dia kayak gitu. Seolah-olah kita nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya. Wah, mereka kira gue orang apa nih? Terus gue langsung, ya perkenalkan saya sensei yang ngawasin kalian yang baru ya. Mereka langsung, oke, iya sensei. Rasain loh. Terus, oke, gue setelah mereka selesai dari kerjaannya, gue balik ke tempat tinggal mereka bareng orang Kumiai. Jadi gue di situ sedikit ngelihat bagaimana sih pendekatan orang Kumiai ke anak-anak ini. Kebetulan orang Kumiai itu orang Jepang, sekitar umur 30-an lah. Jadi kalau yang gue lihat di sini adalah kesalahannya si orang Kumiai ini, dia cuma ngasih tahu. Dia cuma memerintah, nggak ngajak. Oh, kayak ngasih gitu. Tahu doang. Ngasih tahu, merintah, ngomel, taunya kalian salah gitu. Kalian harusnya kayak gini gitu. Di sana gue coba masuk. Setelah si Kumiainya pulang, saya ngomong sama mereka. Gue langsung ganti
ganti kepribadian gue, switch. Kayak jadi teman gitu ya. Jadi teman. Cara ngomong gue bukan bagaimana kerjaan kalian, enggak. Gimana kerjaan lo? Ribet ya? Susah ya? Dimarahin mulu nih denger nih. Iya nih sensei nih. Baru di situ mulai kebuka gitu. Sampai anak-anak itu ngomong, kita nggak nyangka loh sensei ternyata kayak gini. Kalau kayak gini kan enak nih. Nah di situ gue udah dapat hati mereka. Dari situ baru gue bisa gali apa sih sebenarnya sumber masalah mereka itu apa gitu. Kenapa mereka nggak nurut gitu. Dan gue coba menjadi teman mereka. Gue di sudut pandang yang sama mereka. Sampai malamnya gue bilang, ntar gue nginep sini dong. Gue lagi bete nih. Oh ya nginep aja sensei sini. Ya udah gue kayak teman biasa ngobrol kayak segala macem kayak gitu. Di hari berikutnya gue baru ngomong, kerjaan kalian kayak gimana sih emang? Kayak gini sensei. Kita suka tertekan sama orang-orang Jepangnya karena gini. Nah di situ baru gue masuk. Gitu ya. Kenapa nggak lo coba kayak gini aja? Siapa tahu kayak gini. Jadi ajak mereka buat masuk ke obrolan itu gitu. Jadi sampai nggak satu arah gitu. Iya. Jadi sampai mereka yang oke, gue harus bagus nih, gue harus nurut sama orang kantor biar Wira Sensei ini nggak jelek di mata orang kantor gitu. Sampai kayak gitu. Jadi mereka yang sukarela menjadi bagus buat gue sebagai temennya gitu. Sampai kayak gitu. Itu salah satu yang menariknya itu. Oke. Ada juga yang bikin gue shock. Cerita yang bikin gue shock. Kayak tengah malam jam 10, setengah 11-an gitu ada telepon dari orang Kumiai. Sensei minta tolong ya, ini ada anak pemagangnya yang berantem. Itu gue di daerah Okayama. Dan TKP-nya itu ada di daerah Kagawa. Ini nih ibarat kayak Jakarta Bali kali ya. Jakarta Bali jaraknya. Gue harus kesana juga. Gue belum mandi, bodo amat, yang penting gue kesana cepat gitu daripada gue ketinggalan kereta kan. Nyebrang pulau malam-malam, tengah malam, gue liat jam, oke, gue bakalan gak bisa pulang nih, udah kereta terakhir. Dan taksi pun juga susah di situ karena gue bisa akses ke sana taksi. Cuma kalau untuk dari sana ke arah sebaliknya itu jarang ada yang ngambil gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Nah, kayak problem anak-anak cewek gimana sih? Jadi ini isu-isunya cewek-cewek itu. Jadi awal mulai dari iri-irian gitu. Kenapa sih mereka lebih diperhatiin? Kenapa gue enggak gitu? Dari situ akhirnya berantem, ribut, sampai nangis-nangisan, sampai kumiainya. Iya, drama cewek gitu. Sampai gue juga ikut di sana. Terus sampai gue nggak bisa ngomong apa-apaan di sana. Lo tahu sendiri lah kalau cewek lagi berantem kayak gimana. Gue mau ngomong kayak apa nggak didengerin. Akhirnya gue ya udah cuma duduk aja situ sampai selesai sendiri. Ada kayak gitu. Jadi itu inti permasalahannya apa? Inti permasalahannya adalah iri. Iri. Jadi yang satu perhatiin, yang satu enggak. Karena apa? Ya karena yang satu rajin, yang satu sering telat. Kerjaannya juga asal-asalan kayak gitu lah sebenarnya. Menarik. Berarti nginep juga kan gitu kan? Mau nggak mau nginep. Gitu. Paginya harus kerja lagi. Oke. Itu jauh banget tuh sampai nyebrang pulau kan? Nyebrang pulau. Ya apa ya? Emang karena kita tahu sendiri gitu loh. Mereka sendiri juga manusia, kita juga nggak mungkin lah bisa ngontrol mereka semua rata-rata, dan ditambah mereka sendiri kan rata-rata emang anak muda gitu loh. Iya. Bukan orang yang umur 30 gitu. Rata-rata lulusan SMA sih. Iya, rata-rata lulusan SMA, mungkin kerja di jauh dari
tempat halaman, Iya. kampung halaman, Dari keluarga. terus baru kenal duit, Iya. baru belajar, baru pertama kali kerja itu pun langsung di Jepang. Jepang gitu. Itu udah double pressure banget gitu kan. Iya. Ya ceritanya menarik sih sebenarnya, kayak karena gua sendiri nih yang udah 4 tahun di Jepang sendiri, nggak tahu sih sebenarnya mereka tuh siapa gitu. Gua tuh cuma tahu misalkan ketika Idul Fitri misalkan, Idul Fitri terus sholat di mana? Di mana lagi lah, kalau di Indonesia, kalau buat orang Indonesia kan pasti SDIT ya, sekolah. Iya, SDIT sekolah. Ya pokoknya sekolah Indonesia Tokyo lah. Sekolah dasar Indonesia Tokyo. Iya. Mungkin ya kalau nggak salah. Nah, kayak gue cuma tahu gitu. Ada anak-anak yang ya gue yakin mereka bukan anak kuliah pertama. Iya. Kayak kelihatan lah mereka. Mungkin tuh 80% mereka itu kayaknya. Oh iya sih, mungkin ya. Karena udah pasti bukan pelajar. Iya. Kayak udah pasti mereka kayak kerja gitu, anak-anak kerja, tapi gue nggak tahu orang-orang mana gitu. Berarti mereka anak-anak Jisuse gitu. Iya. Kira-kira lu tahu nggak sih ada berapa banyak di apa ya, berkisar aja kayak di Indonesia tuh anak Jisuse, di Jepang tuh di Jepang ya? anak Jisuse dari Indonesia tuh ada berapa banyak sih? Bukan kalau dari LPK lu sendiri waktu lu kerja di sana gimana? Kalau gue ngomong secara total aja ya, kalau di tahun 2019 terakhir kali yang gue cek ya, itu ada sekitar 2000 sekian. 2000 sekian. Gue nggak tahu detailnya, cuma udah Total. nyampe 2000. Ya bayangin aja gitu ya. Itu kira-kira dari mana sih sebenarnya? Kan gue malah taunya dari Jakarta tuh malah nggak ada gitu. Ya. Rata-rata itu biasanya mereka dari mana sih? Kebanyakan ya yang daftar kalau di tempat gue ya, itu dari daerah-daerah kayak ada yang dari Cilacap, ada yang dari Surabaya, Yogyakarta. Kebanyakan dari daerah luar Jakarta biasanya. Kampung halamannya mungkin nggak seketat itu loh. Iya. Kehidupannya kayak hidupannya slow, buang sampah ya boro-boro dikumpulin kan. Tinggal buang kan. Gak usah, udah pasti mereka yang apa sih namanya ya, kenapa sih harus begini, kenapa sih? Iya. Nah, ya itu sih teman-teman, kalau kita memang tinggal di negara orang ya kita harus mengikuti budaya mereka lah segala macam. Ya mungkin sekian dulu cerita tentang apa sih Jisuse, atau yang bisa atau dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak magang. Jadi kalau memang bagi kalian yang masih SMA atau sebenarnya S1 juga bisa ya? Iya, S1 juga bisa. Yang masih bertanya-tanya gitu loh. Bisa nggak sih ke Jepang kerja apa segala macam? Sebenarnya bisa ya, bisa. Cari aja LPK ada di mana-mana kan ya? Ada di mana-mana. Di Jakarta atau kota-kota besar gitu. Iya. Ada di mana? LPK ya prosedurnya udah diceritain tadi ya di awal sama Wira kayak gimana, dan mereka rata-rata pun bukan orang yang dari sananya bisa bahasa Jepang kan gitu. Iya, nol. Semua dari nol ya. Ada yang bisa bahasa Jepang, ada juga yang udah Noryoku Shiken atau ujian kemampuan bahasa Jepang yang sudah level N2 itu udah ada. Tapi S1, rata-rata N2 cuma ikut ya? ini. Rata-rata nggak bisa, rata-rata nol. Yang penting CV-nya bagus, attitude-nya bagus kan ya biasanya. Ya, kita lihat dari attitude pertama. Gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di Indonesia nih tertarik, ya bisa browsing lah ya. Di internet, di Google gitu kayak. Tapi kalau dalam kondisi sekarang kayaknya masih belum bisa kan ya? Ya, kalau sekarang dari mulai bulan Maret April itu lagi permintaan untuk Jisuse itu lagi sepi, lagi parah banget ya, gara-gara corona juga banyak bisnis-bisnis yang tutup, banyak yang berhenti gitu. LPK-nya maksudnya? Enggak, perusahaan yang di Jepang ya. Perusahaan yang di Jepang ya. Banyak yang Kyugyo itu apa ya?
Bangkrut. Stop bisnis untuk sementara gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Apa berhenti beroperasi Iya. untuk sementara. Mungkin setelah semuanya membaik kali ya. Iya. Mungkin kayak gitu karena ya gue yakin sih karena apalagi di daerah-daerah pabrik itu tuh pasti sekitar orang Jepangnya udah tua-tua tuh. Iya, rata-rata kayak gitu. Ditinggalin tuh semua sama anak-anak mudanya. Iya. Pasti anak-anak mudanya kalau nggak ke kota yang lebih besar, mungkin malah ke Tokyo. Iya. At least ya di sekitarnya di prefekturnya dia pasti ada satu kota yang cukup gede itu. Iya. Dan pekerjaan kayak gitu pun mereka kayak udah males kayaknya. Ya rata-rata kayak gitu sih. Makanya mereka banyak yang nyerap dari Vietnam, dari Indonesia, Malaysia juga ada mungkin ya. Malaysia nggak pernah denger deh. Rata-rata Vietnam. Vietnam, Indonesia, Cina. Cina. Cuma Cina akhir-akhir ini permintaannya menurun. Mungkin kurang populer kali ya. Atau mungkin banyak masalah. Ya nggak tahu lah. Tapi Indonesia sendiri juga kayaknya banyak masalah juga ya. Banyak masalah. Cuma kalau Cina ya, kalau banyak keluhan dari perusahaan tuh rata-rata mereka pride-nya tinggi. Karena mereka merasa negara kita setara kok gitu. Kenapa gue mesti nurut sama lo gitu. Masalah kasta negara. Iya. Kasta negara. Iya. Karena mereka pasti expect-nya lebih kan. Karena mereka nggak mau dipandang lebih rendah gitu. Iya, karena gitu. Udah pasti kalau negaranya kayak Vietnam ataupun Indonesia, mereka melihat Jepang itu di atasnya mereka, jadi mereka nurut ya, lebih nurut kan. aja. Kayaknya itu deh. Mereka lebih nurut deh. Iya. Karena ya. Oke. Sekian dulu pokoknya tentang anak magang yang di Jepang. Kalau kita cerita semua tentang drama-dramanya itu mungkin kita seharian gak bakal habis gitu. Iya. Kayak pokoknya Benar. emang seru banget gitu loh. Nah kayak gitu pokoknya ya sekian dulu deh pokoknya tentang anak magang Indonesia di Jepang. Terima kasih buat Wira. Yo sama-sama. Atas waktunya meluangkan waktunya untuk datang jauh-jauh ke sini ke studio Night in Tokyo. Jadi sekian dulu teman-teman buat episode 19 tentang anak magang Indonesia di Jepang. Buat kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di follow di night.in.tokyo di Instagram, atau kalian bisa juga kunjungin website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Kalian bisa baca-baca blog yang gua tulis juga di sana, atau bisa dengerin langsung podcast semua podcast yang udah gua buat di website itu langsung, dan ya gratis karena podcast gratis. Sekian dulu buat episode kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa 2 minggu lagi di episode selanjutnya. Dan selamat beraktivitas kembali besok. Dan sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan bye-bye.